kajian tentang hak dan kewajiban warga negara ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang warga negara dan negara. Nah, secara terminologi menurut Ubaidillah dan Rojak tahun 2012, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kalau kita lihat dari definisi ini, secara terminologi ini, kita menemukan ada beberapa unsur dari sebuah negara. Antara lain unsurnya adalah adanya kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu. Jadi sekelompok masyarakat itu memang ada keinginan untuk bersatu. Nah, ini yang kemudian sering kita sebut sebagai bangsa. Bangsa itu sekelompok orang yang punya cita-cita bersama, punya tujuan bersama gitu ya, punya latar belakang yang sama, punya sejarah yang sama biasanya, dan punya kecenderungan tinggal di tempat yang sama. Kemudian bangsa itu kan membentuk negara, biasanya begitu. Jadi organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, kemudian hidup dalam satu kawasan. Kalau negara Indonesia, berarti di dalam negara Indonesia itu ada sekelompok masyarakat punya cita-cita yang sama, cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan dari Sabang sampai Merauke, itu kawasan wilayah Indonesia, teritorial Indonesia, wilayah kedaulatan Indonesia, gitu ya. Kemudian memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat kita dipimpin oleh seorang presiden, gitu ya, kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga seorang presiden, kemudian ada pemerintahan yang lainnya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi unsur-unsur terpenuhinya negara adalah ada masyarakat atau bahasa lain adalah rakyat. Ya. Kemudian kawasan tertentu artinya ada wilayah dan ada pemerintahan yang memimpin secara berdaulat. Kemudian yang kedua, negara merupakan suatu organisasi yang utama dalam suatu wilayah. Mengapa dia menjadi organisasi yang utama atau mengapa dia menjadi organisasi politik tertinggi? Karena organisasi itu memiliki pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat tadi. Kemudian pemerintahan itu memiliki kewenangan untuk mencampuri, campur tangan terhadap organisasi-organisasi dan lainnya yang ada di bawah negara tadi. Misalkan organisasi keagamaan, organisasi kepartean, organisasi kemasyarakatan. Pemerintahan itu memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi-organisasi tadi. Jadi organisasi negara itu merupakan organisasi tertinggi yang utama, organisasi politik tertinggi. Dia mengatur organisasi-organisasi di bawahnya. Misalkan organisasi partai, kepartean kan ada undang-undang kepartean. Undang-undang kepartean itu kan untuk mengatur partai politik. Siapa yang membuat? Ya pemerintahan, DPR dan eksekutif. Artinya dengan undang-undang itu pemerintah punya kewenangan untuk mengatur bagaimana organisasi politik, bagaimana partai politik, begitu ya. Kemudian tidak hanya mengatur, tapi juga memaksa orang kalau mau gabung di partai politik, ini syarat-syaratnya, syarat-syarat berdirinya sebuah partai politik. Nah, ini partai politik itu akan diakui sebagai partai politik kalau memenuhi beberapa syarat. Ini itu diatur di dalam undang-undang kepartean. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ormas itu apa? Itu diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah ya, sebagai pelaksana dari sebuah negara memiliki sifat memaksa, memiliki sifat mengatur, dan dia memiliki juga sifat mencakup semua. Itu diantara sifat negara. Negara itu memang memaksa, negara mengatur, dan negara melingkupi, mencakup semua. Tidak hanya untuk sekelompok orang tertentu,
tapi negara itu untuk semua golongan, semua kalangan, semua mazhab, semua agama, semua suku bangsa, semua budaya, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa ahli lain dari Profesor Miriam Budiarjo. Ya, ini guru besar ilmu politik pertama perempuan di Indonesia, ya, guru besar di Universitas Indonesia. Sekarang sudah almarhum. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara merupakan suatu daerah teritorial, satu kawasan tadi. Di dalamnya terdapat rakyat yang diperintah. Mereka, rakyat itu dituntut untuk taat oleh sejumlah pada peraturan perundang-undangan. Jadi taat pada peraturan perundang-undangan, taat pada sejumlah peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Kontrol yang satu gitu ya, dari kekuasaan yang sah. Jadi sekali lagi menurut Profesor Miriam ini menguatkan pandangan yang tadi, negara itu adalah satu wilayah teritorial. Ada rakyat di dalamnya dan rakyat itu taat pada aturan yang disusun oleh kekuasaan yang sah, oleh pemerintah. Demikian juga pernyataan dari Logman. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur secara paksa. Nah, jadi tadi negara bisa mengatur, bahkan negara bisa memaksa gitu ya, dengan menggunakan alat-alat kekuasaannya. Siapakah alat-alat kekuasaan itu? Dia adalah lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintah. Misalkan begini, bahwa setiap warga negara itu dipaksa oleh negara untuk taat pada aturan lalu lintas. Misal yang sederhana ya, di kita ada undang-undang tentang lalu lintas. Dan kita sebagai warga negara yang menggunakan kendaraan bermotor itu wajib untuk taat pada aturan lalu lintas itu. Kita dipaksa untuk taat pada aturan lalu lintas itu. Bagaimana pemaksaan itu dilakukan? Pengaturan itu dilakukan, negara menggunakan alat-alat kekuasaannya. Makanya ketika di jalan raya, pengendara kendaraan bermotor itu gitu ya, di jalan raya diturunkan alat-alat kekuasaan, katakanlah polisi lalu lintas, ya, unit di kepolisian yang mengurusi urusan lalu lintas. Kepolisian lalu lintas itu adalah alat kekuasaan untuk menegakkan aturan berlalu lintas. Bahkan dia bisa memaksa seseorang untuk taat pada aturan lalu lintas, karena dia adalah alat kekuasaan, kepanjangan tangan dari pemerintah, dari negara yang memiliki sifat memaksa, sifat mengatur. Yaitu alat kekuasaan. Jadi kepolisian itu alat kekuasaan. Ada terjadi misalkan tindakan kriminal, maka yang bergerak, alat kekuasaan yang bergerak untuk menegakkan ketertiban di masyarakat agar tidak terjadi tindakan kriminal berikutnya, misalkan kepolisian. Polisian adalah alat kekuasaan. Alat kekuasaan untuk urusan ketertiban di masyarakat. Untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsa, ada TNI. Jadi TNI adalah alat kekuasaan untuk menjaga kedaulatan. Untuk urusan penegakan hukum dan keadilan, ada hakim. Ya, ada lembaga kehakiman di mana di dalamnya ada hakim. Ada juga kejaksaan. Lembaga kejaksaan di dalamnya ada jaksa yang tugasnya adalah sebagai penuntut umum. Itu adalah alat-alat kekuasaan. Menurut Logman, negara itu organisasi kekuasaan. Mengatur masyarakat, rakyatnya secara paksa menggunakan alat-alat kekuasaan. Kemudian dari pendapat yang lain, Roger Solto, negara sebagai sebuah alat agensi yang memiliki kewenangan atau otoriti yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama di dalam masyarakat. Jadi persoalan-persoalan bersama yang ada di dalam masyarakat itu dikendalikan, diatur oleh negara. Karena negara adalah alat yang memiliki kewenangan.
Bahkan di negara kita, misalkan urusan-urusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, itu semuanya dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi negara memang memiliki kekuasaan, otoritas untuk mengatur hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Urusan bumi, urusan air, hasil-hasil bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maka lahirlah misalkan badan usaha milik negara, BUMN-BUMN yang mengelola hasil-hasil bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pengelolaan air. Karena itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kebutuhan kemakmuran rakyat. Pendapat lain dikemukakan oleh Harold J. Lasky. Ini hampir mirip dengan Roger Souto. Lasky memandang negara merupakan kumpulan dari masyarakat terintegrasi oleh wewenang yang sifatnya memaksa, mengikat, dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Jadi negara lebih tinggi kedudukannya dari individu, kita misalkan personal, atau kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkup masyarakat. Jadi itulah kenapa negara disebut sebagai organisasi utama, sebagai organisasi kekuasaan yang paling tinggi, karena dia lebih tinggi dibanding kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Makanya ada narasi-narasi misalkan negara jangan sampai kalah oleh kelompok radikal misalkan gitu ya. Jangan sampai kalah oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Karena negara adalah organisasi tertinggi. Kalau negara sampai diatur oleh kelompok-kelompok tertentu, berarti kan negara kalah oleh kelompok yang ada di bawahnya. Itu yang dikhawatirkan, jangan sampai negara kalah. Kalau misalkan sekarang begini, yang harus mengendalikan, ini kasus kemarin, yang harus mengendalikan penyediaan minyak goreng, itu kan negara. Karena minyak goreng itu kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sembako itu kan kebutuhan hidup orang banyak, begitu ya. Maka negara harus punya kuasa penuh. Negara yang mengatur siapa-siapa yang menjadi produsen minyak goreng itu harus tunduk pada aturan negara. Tapi kan ada fenomena yang beberapa waktu yang lalu itu kelangkaan minyak goreng di pasar-pasar tradisional, termasuk di pasar-pasar modern, minyak goreng langka. Kelangkaan itu dipicu oleh kebijakan negara, kebijakan pemerintah dalam hal ini, mengeluarkan harga eceran tertinggi ya, HET untuk 1 kilogram minyak goreng. Nah, begitu ada HET, kemudian minyak goreng langka. Artinya produsen-produsen itu menyimpan, tidak mengeluarkan, tidak menjual karena harganya rendah. Begitu HET-nya dicabut, setelah beberapa waktu lamanya HET-nya dicabut, maka keesokan harinya minyak goreng itu kemudian penuh, baik di pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern. Tapi dengan harga yang jauh dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena HET-nya sudah dicabut, akhirnya harganya ditentukan oleh pasar. Harga pasar itu kan tergantung pada permintaan. Permintaan banyak, harga cenderung tinggi, kan begitu ya. Itu hukum harga pasar. Tetapi kalau permintaannya rendah, sedikit, itu harga juga rendah, kan seperti itu biasanya. Menteri Perdagangan itu sampai menyatakan sebelumnya negara jangan sampai kalah oleh mafia minyak goreng. Ya, artinya kelompok-kelompok yang bermain di produksi dan distribusi minyak goreng. Tapi pada berita berikutnya justru Menteri Perdagangan sendiri yang menyatakan bahwa tidak bisa mengendalikan kelompok mafia minyak goreng. Artinya negara kalah oleh kelompok mafia minyak goreng itu.
Padahal negara itu punya kekuasaan yang besar untuk mengatur, bahkan memaksa kelompok-kelompok itu untuk taat pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan HET itu. Nah, ini persoalan, gitu ya. Ini persoalan yang sempat terjadi di bangsa dan negara kita. Sampai hari ini kan harga minyak goreng itu belum stabil, tetap berada pada harga yang cukup tinggi. Mungkin yang paling mengalami ya merasakan sendiri ya ibu-ibu di rumah, gitu ya. Mereka rela menggadaikan harga dirinya misalkan untuk keluar rumah mencari minyak goreng, bahkan sampai harus antri, dan di beberapa tempat terjadi desak-desakan, kericuhan dan lain sebagainya. Itu untuk mendapatkan minyak goreng ya, 1 atau 2 kilo minyak goreng. Syarat terbentuknya negara, ada syarat primer, tadi berdasarkan beberapa definisi, kita mengetahui ada syarat utama yang harus ada. Sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara jika dia memiliki wilayah yang jelas. Wilayahnya jelas, mana wilayahnya? Kemudian rakyatnya jelas, ada rakyat yang mendukung negara itu, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Dia punya kekuasaan, berdaulat itu dia punya kekuasaan yang sah untuk menjalankan kekuasaan itu. Itu syarat primer, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Kemudian ada syarat sekunder. Syarat sekunder itu de facto dan de jure-nya memang ada. De facto itu memang faktanya ada, de jure ada pengakuan secara hukum. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 atau Pan-American, di dalam pasal 1, unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, ada penghuni, ada wilayah yang permanen, kemudian ada penguasa yang berdaulat. Nah, kemudian ada tambahan lainnya, kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya. Kita tidak mungkin menjadi negara yang hanya berdiri sendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan, kerjasama dengan negara-negara yang lain. Kemudian adanya pengakuan dari negara-negara yang lain. Pengakuan itu juga misalnya dibuktikan dengan diterimanya sebuah negara menjadi anggota PBB. Itu salah satu indikator bahwa negara-negara itu mengakui. Pengakuan itu juga bisa datang tidak mesti misalkan ketika negara itu berdiri. Katakanlah ketika Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka, negara-negara di Timur Tengah lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Karena itu pantas kita berhutang budi kepada negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah itulah yang pada periode-periode awal, meskipun tidak mesti di tanggal 17 Agustus ya, pada periode-periode awal itu mereka yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Beda misalkan dengan Belanda. Dalam perkembangan konstitusi kita ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar itu untuk menyelesaikan konflik akibat agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Sejak 17 Agustus 45 kita memproklamirkan diri, ternyata Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan tahun 49 ketika akhirnya mau mengakui, tapi pengakuannya pun bersyarat. Boleh diakui, tapi negaranya bukan negara kesatuan, tapi negara Republik Indonesia Serikat. Dan di dalam negara Republik Indonesia Serikat itu hanya beberapa negara bagian saja yang diakui. Sampai akhirnya ya sekarang mereka sudah mengakui bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang merdeka.